Itu berarti jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat akan berakhir. Sebetulnya, bagi Soetardjo tidak jadi masalah. Namun dia mencium adanya intrik politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di kanal Jurnal Abah. Semoga teman-teman berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin. Sebentar lagi warga Jawa Barat akan memilih gubernur baru untuk periode 2024-2029. Sambil menunggu gubernur terpilih, ada baiknya kita buka-buka sejarah masa lalu provinsi ini. Kita akan kupas secara singkat tentang gubernur pertama di Jawa Barat. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan RI, Mas Soetardjo Kartohadikusumo diangkat menjadi gubernur Jawa Barat pada 19 Agustus 1945. Untuk sementara, karena tenaganya masih dibutuhkan pemerintah pusat, Soetardjo memimpin Jawa Barat dari Jakarta. Pada masa pendudukan Jepang, lelaki kelahiran Blora Jawa Tengah tahun 1890 itu adalah seorang Shutyokan, yakni kepala daerah setingkat provinsi. Selain memiliki latar belakang seorang pamong praja pada masa kolonial Belanda, Soetardjo juga pernah menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat. Saat menjadi anggota Volksraad, dia bersama sejumlah rekannya membuat usulan menggemparkan yang dikenal di Petisi Soetardjo pada 15 Juli 1936. Isinya, permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan berangsur-angsur dijalankan dalam waktu 10 tahun, untuk menyiapkan kemerdekaan Hindia Belanda yang akan tetap dalam kesatuan dengan Kerajaan Belanda sebagaimana negeri persemakmuran. Rupanya Soetardjo tidak bisa terus-menerus berdomisili di Jakarta. Residen Priangan Ardiwinangun mengirim laporan bahwa di Bandung tentara sekutu setiap hari melancarkan gangguan. Sang residen mengaku berat untuk menanggulanginya, dan meminta agar kedudukan Gubernur Jabar secepatnya dipindahkan ke Bandung. Meskipun pemerintahan di Jakarta masih memerlukan tenaganya. Akhirnya permohonan residen Priangan diluluskan. Maka bersama keluarganya, dia pindah ke Bandung. Karena rumah gubernuran masih dipakai, maka untuk sementara Soetardjo tinggal di rumah depan kantor pensiun, atau Gedung Dwiwarna Jalan Diponegoro sebelah timur Gedung Sate. Di Gedung Dwiwarna itu Soetardjo berkantor. Setelah berada di Bandung barulah dia mengetahui yang sebenarnya. Bukan tentara sekutu yang mengganggu rakyat kita, melainkan anak-anak kita pemuda dan pemudilah yang bergerilya saban malam menyerang patroli dan garnisun sekutu. Hal mana menyenangkan hati saya, ujar Soetardjo dalam biografi, Soetardjo, Petisi Soetardjo, dan Perjuangannya, karya Drs. Setiadi Kartohadikusumo. Kelengkapan pemerintahan Provinsi Jabar pun disusun sesuai kebutuhan. Koordinasi dilakukan dengan berbagai elemen. Langkah cepat dalam kondisi darurat itu, menunjukkan berbagai kemajuan. Terlebih lagi setelah kantor gubernur pindah ke tempat yang sekarang disebut sebagai Gedung Pakuan di Jalan Oto Iskandar Dinata Nomor 1 Bandung. Soetardjo melukiskan, rumah gubernuran di samping kiri dijaga pemuda-pemuda bersenjata, satu peleton jumlahnya, di sebelah kanan oleh 4 orang gadis cantik bersenjata brand gun. Setiap malam halaman belakang rumah gubernuran mendapat serangan serdadu Belanda. Mereka melemparkan granat dari jauh, tapi tidak sampai mengenai rumah. Pertempuran masih terus terjadi antara pejuang dan pihak sekutu. Pihak musuh melakukan berbagai cara. Soetardjo mencatat, suatu malam sehabis hujan lebat, tentara Belanda melakukan sabotase sehingga aliran air Sungai Cikapundung yang melintasi pusat kota Bandung meluap dan terjadi banjir besar. Banyak rumah dan penghuninya hanyut. Dalam buku berjudul, Bandung Awal Revolusi 1945 hingga 1946, John R. Westmail menyebut peristiwa tanggal 25 November 1945 itu menghancurkan paling tidak 500 rumah dan memakan lebih dari 200 korban jiwa. Banyak laskar dan relawan yang tengah menolong korban banjir malah ditembaki tentara Belanda. Para pejuang Bandung pernah meminta izin kepada Soetardjo untuk melakukan serangan umum. Namun dia berpadangan, saatnya belum tepat. Para pejuang daerah-daerah belum siap dan masih dilatih. Selain itu persenjataan juga masih minim.
Masih diusahakan mendapatkan senjata dari tentara Jepang yang akan menyerahkan diri pada sekutu. Selama 2 hari 2 malam rapat di gubernuran membahas masalah itu. Sutarjo meyakinkan risiko yang akan ditanggung jika serangan itu gagal karena ketidaksiapan para pejuang. Namun nasihatnya tidak diindahkan. Mereka tetap pada rencananya. Serangan pun dilakukan dan akhirnya memang gagal. Kemudian pihak sekutu memintanya untuk mengumumkan, setiap warga negara Indonesia di kota Bandung yang berada di utara rel kereta api berpindah ke selatan rel kereta api. Sesuatu yang tidak mungkin dipatuhi rakyat. Pertempuran pun berlangsung setiap malam. Rumah dinas gubernur juga kerap menjadi sasaran. Sutarjo seringkali mengungsikan keluarganya ke Majalaya, di pesanggerahan milik Menteri Dalam Negeri Wiranata Kusuma. Sementara dia sendiri tetap berada di gubernuran, secara rutin melakukan peninjauan ke kabupaten-kabupaten untuk menggiatkan latihan para pemuda, guna menghadapi pertempuran yang menentukan. Karena serangan pihak musuh semakin gencar, akhirnya pihak keamanan meminta Sutarjo memindahkan keluarganya ke tempat lebih aman. Maka keluarga Sutarjo diungsikan ke Tasikmalaya. Perjalanan dikawal ketat dengan menggunakan kereta api. Bupati Tasikmalaya RT Sunaria adalah kawan seperjuangannya. Sebulan sekali Sutarjo menengok keluarganya di Tasik. Pada akhir 1945, Menteri Dalam Negeri Wiranata Kusuma menemuinya. Dengan sangat hati-hati dia berbicara tentang kemungkinan Presiden Soekarno membawanya ikut serta ke Yogyakarta, membantu pemerintah pusat yang mengungsi ke kota itu. Itu berarti jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat akan berakhir. Sebetulnya, bagi Sutarjo tidak jadi masalah. Namun dia mencium adanya intrik politik. Kisahnya bermula dari seseorang yang ditolongnya hingga menjadi residen yang diperbantukan kepada Gubernur Jabar. Dia sering bolak-balik Bandung-Jakarta dengan menggunakan uang kas gubernuran, hingga Sutarjo tidak bisa memenuhinya lagi. Orang bersangkutan tampaknya tidak senang. Karena pekerjaan yang berat dan kelelahan, Sutarjo sering jatuh sakit. Rupanya kondisi saya itu dilaporkan orang itu kepada pemerintah pusat di Jakarta, ujar Sutarjo. Maka suatu hari, tanpa memberi kabar sebelumnya, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin datang ke Bandung untuk melihat keadaan Sutarjo yang sedang beristirahat di rumah sakit. Sesuai dugaannya, maka yang diangkat Bung Karno sebagai pengganti Sutarjo sebagai Gubernur Jabar adalah orang yang ditolongnya itu. Saya sendiri sampai hari ini belum pernah menerima surat keputusan Presiden, yang memuat pemberhentian saya dari jabatan Gubernur Jabar, tulis Sutarjo, dengan titi mangsa Agustus 1969. Akan halnya gubernur penggantinya, ternyata tidak lama kemudian ditangkap polisi, dengan tuduhan menggelapkan uang negara. Akan tetapi karena ditolong relasinya, dia dibebaskan dari tahanan. Sebagai hukuman dia diberhentikan dari jabatannya. Masa bakti Sutarjo sebagai Gubernur Jabar memang cukup singkat, dari Agustus 1945 hingga Desember 1945, kurang lebih 5 bulan. Meski demikian, dia telah memimpin Jabar pada masa-masa awal dan dalam kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Sutarjo telah mengantarkan Jawa Barat pada situasi sebagai wilayah merdeka dengan pemerintahan yang resmi. Banyak aktivitas yang dilakukannya selepas tidak lagi menjabat gubernur. Termasuk 2 kali menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung, serta Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara, dosen luar biasa di beberapa perguruan tinggi, Ketua Palang Merah Indonesia, dan banyak lagi jabatan lainnya. Sutarjo wafat pada tanggal 20 Desember 1976 di Jakarta. Itulah sedikit catatan tentang sosok Gubernur pertama Jawa Barat Mas Sutarjo Kartohadikusumo. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi pada tayangan video lainnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.